Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, Rabu tanggal 12 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 403 ayat 2. Hilalaganu pari paniop nadiao saitong di pasari-sari nang badi arohako nang lamtu pinggil nai pinggol parton dioki lau mambai lomonai. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini untuk menguatkan hati dan pikiran, menambahkan iman kami melalui firman-Mu yang terus menjadi bekal kami Tuhan sepanjang kehidupan kami. Izinkanlah kami saat ini Tuhan untuk memberi hati dan pikiran kami bersekutu dengan firman-Mu, agar firman-Mu itulah yang menerangi hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu saja. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Hesekiel pasal 3 ayat 10. Begini dikatakan dalam firman tersebut. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman ini Allah menyampaikan kepada Nabi Hesekiel dalam kitab ini bahwa dia akan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya ke tengah-tengah kaum Israel. Dalam firman ini ada himbauan Allah yang harus diperhatikan oleh Nabi Hesekiel, yaitu dengan mendengar dan memperhatikan firman Allah. Mendengar dan memperhatikan apa yang akan Allah sampaikan kepadanya adalah hal yang sangat penting supaya Yeskiel itu benar-benar bisa memahami dan mengerti bagaimana menghadapi tugas yang diberikan Allah kepadanya di tengah-tengah kaum yang menurut Alkitab, kitab Hesekiel ini, bahwa Allah memberitahukan kepada Hesekiel bahwa kaum Israel ini adalah kaum yang tegar hati dan berkepala batu. Oleh karena mereka ini memiliki kekerasan hati dan ketegaran hati, juga berkepala batu, tentunya tidak mudah nantinya Hesekiel untuk mengingatkan mereka. Dan kenyataan daripada apa yang Allah saksikan, Allah yang selalu menyertai umat ini, ternyata mereka juga sangat sulit mendengarkan suara Allah. Dan Allah tahu Hesekiel juga tidak akan mudah untuk memasuki mereka, dan mereka juga akan sulit, bahkan tidak mau mendengarkan Hesekiel. Oleh sebab itu, bila Allah memperingatkan kepada Hesekiel tentang bangsa
yang keras kepala atau berkepala batu, berhati tegar, maka Hesekiel harus memiliki modal iman, memiliki modal kesiapan mental, kesiapan spiritualitas untuk menghadapi umat yang tegar hati. Karena bila tidak dengan demikian, maka Hesekiel akan bisa menjadi orang yang frustasi dan tidak bisa kuat, atau dia akan kalah dengan ketegaran hati para bangsa Israel. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Yeskiel untuk melaksanakan panggilan Allah kepadanya. Sebab ketika Allah telah memilih Hesekiel untuk menggembalakan bangsa Israel, maka hal itu harus terjadi dan tidak mungkin juga untuk tidak menolak. Oleh karena sebagai gembala Allah yang diutus ke tengah-tengah Israel, maka dia juga harus siap secara mental dan juga secara spiritualitas. Sehingga Allah memerintahkan kepadanya supaya dengan seksama mendengar dan memperhatikan apa-apa saja yang akan disampaikan oleh Allah kepadanya sebagai kesiapan dia. Tentunya saat mendengar, saat memperhatikan ini, dia harus benar-benar mempergunakan telinga, benar-benar mempergunakan hati, benar-benar memperhatikan segala apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Dan dia akan berusaha memahami dan merespon apa-apa saja yang akan disampaikan oleh Allah kepadanya. Merespon dan menyimaknya dengan baik. Karena itu adalah modal bagi Hesekiel untuk menghadapi umat tersebut. Kalau Allah mengatakan perhatikan, itu artinya dia harus dengan cermat mengamati, meneliti, dan memperhatikan apa-apa saja yang menjadi pesan Allah. Sebagai seorang gembala yang diutus oleh Allah, tentunya dia juga harus memiliki modal dalam menghadapi bangsa yang begitu sudah sangat terkenal dengan seperti yang dikatakan oleh Allah, berkepala batu ini. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pada belakangan ini, tentunya kita juga memiliki berbagai situasi dan keadaan yang seolah membuat kita semakin tidak memahami, tidak mengerti situasi apa yang kita hadapi sekarang ini. Dan jika dalam hari ini kita dalam keadaan baik-baik, kita juga tidak tahu akan apa yang kita hadapi hari esok dan bagaimana perjalanan kita di hari esok, seperti orang yang tidak pernah menduga akan apa yang mereka hadapi dan yang sudah mereka hadapi begitu tidak menyenangkan. Saudara, sebagai umat Allah, tentunya kita juga harus memiliki kesiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Namun firman Tuhan begitu terus memperhatikan kita, merawat kita, menjaga kita. Tetapi apakah kita masih juga memperhatikan firman Tuhan sebagai bekal yang terpenting untuk kehidupan kita, supaya kita siap menghadapi hari esok? Bukan hanya Hesekiel, tetapi kita juga di zaman kita sekarang ini harus selalu dengar, harus selalu memperhatikan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sudah begitu banyak peringatan bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus
memiliki rasa takut kepada Tuhan, bagaimana kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau pada kenyataannya setiap hari yang kita hadapi adalah kita semakin tidak peduli terhadap iman kita sendiri. Kita semakin tidak peduli dengan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Tuhan. Akan seperti apakah kehidupan kita di hari esok. Oleh karena itu, firman ini juga harus menjadi perhatian bagi kita. Masih pentingkah kita memperhatikan firman Tuhan? Seberapa besarkah kita kuat menghadapi dan menjalani kehidupan tanpa Tuhan? Dan apakah yang kita hadapi hari esok? Apakah itu semuanya bisa kita perhitungkan, saudara-saudara? Oleh karena itu, selayaknya lah kita sebagai umat Allah semakin mendengarkan, semakin memperhatikan apa yang telah pernah disampaikan oleh Tuhan. Dan firman Allah yang setiap hari kita dengarkan harusnya selalu menjadi pusat perhatian kita. Kalau sesungguhnya kita ini tidak bisa lepas daripada perhatian Allah. Karena segala sesuatu yang kita jalani pada hidup kita sekarang ini adalah di luar kendali kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita juga senantiasa merespon apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita melalui setiap firman yang kita dengarkan, baik dalam persekutuan secara universal maupun secara personal yang kita lakukan setiap harinya. Dan firman Tuhan ini sebenarnya tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Karena untuk keselamatan dan kehidupan kita, mendengar dan memperhatikan perkataan Allah yang benar akan membuat langkah kita dalam pengawasannya. Sehingga hidup kita berada di jalur yang benar. Dan kita tahu saudara, apabila hidup kita berada di jalur yang benar, maka Tuhan akan senantiasa memperhatikan apa yang kita jalani dan memperhatikan apa yang kita sampaikan kepadanya. Kita ingin hidup selamat dan kita ingin hidup di dalam pengawasan Tuhan. Kita ingin baik-baik saja, kita ingin aman. Maka marilah kita memperbekali hidup kita. Marilah kita senantiasa mendengar firman Tuhan. Mari kita senantiasa memperhatikan apa-apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Sebab itu adalah cara kita untuk hidup lebih baik. Firman Allah tidak akan pernah mengganggu kita. Tidak akan pernah mengganggu waktu kita. Firman Allah tidak akan pernah merusak kita. Dan sabda Allah adalah kehidupan bagi kita. Maka bila Allah memanggil Yehezkiel ke tengah-tengah umat Israel dan memperingatkannya supaya mendengar dan memperhatikan, karena Allah tahu tidak gampang menjadi seorang yang diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan sebuah bangsa yang berkepala batu dan tegar hati. Maka Yehezkiel harus memiliki modal. Begitu juga dengan kita sebagai umat Kristiani di tengah-tengah dunia ini yang sudah memperoleh kehidupan melalui Kristus Yesus yang datang kepada kita. Tentunya kita tidak mudah menyadarkan dunia ini. Tidak mudah kita memberitahukan kepada mereka kalau sesungguhnya Kristus itu adalah Allah dan Tuhan. Maka milikilah hidup yang senantiasa terus bergaul dengan firman Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Mari dengarkan dan perhatikan firman Allah yang kita baca setiap hari, yang kita pergumulkan setiap hari, dan kita persekutukan pada saat kita bersekutu di rumah Allah. Karena itu adalah modal kita untuk bisa bertahan, untuk bisa kuat dalam menjalani hidup dan sampai pada menyampaikan firman Tuhan ke sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu akan senantiasa menggugah hati dan pikiran kami. Ketika kami Tuhan merespon apa yang Tuhan firmankan, ketika kami mendengarkan, ketika kami memperhatikan, maka kami akan semakin dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bisa bertahan dan bahkan bisa menjadi saksi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang senantiasa menegarkan hidup kami dan Engkau yang senantiasa menguatkan kami, memampukan kami Tuhan. Kami ingin hidup
sesuai dengan firman-Mu. Perkenankanlah kami Tuhan, dan bantulah kami untuk senantiasa memperhatikan dan mendengarkan firman-Mu, supaya iman kami terus bertumbuh dan kami semakin dikuatkan dan mampu menghadapi hari esok dan segala perubahan yang terus berlangsung. Terima kasih Tuhan, bimbing kami dan temani kami, ajari kami senantiasa dalam kehidupan kami, dan Engkaulah yang senantiasa menggembalakan kami Tuhan, agar hidup kami tetap berada bersama-sama dengan Engkau, baik sekarang dan pada masa yang akan datang. Tuhan Yesus, bantulah kami sepanjang hari ini untuk beraktivitas. Kiranya Tuhan mendahului kami untuk setiap kegiatan kami, sehingga kami akan menikmati aktivitas kami dan memperoleh yang berguna, dan kami syukuri di hadapan-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk senantiasa berinteraksi dengan baik. Jagalah kami Tuhan, dan peliharalah hidup kami bersama dengan seluruh orang yang kami sayangi. Dimanapun kami berada, Tuhanlah yang menjaga bumi tempat kami berpijak. Ya Tuhan kami, Engkaulah senantiasa memenuhi setiap harapan dan cita-cita setiap anak yang saat ini menjalani aktivitas mereka sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang terus berusaha untuk mencapai cita-cita dan masa depan mereka. Bantulah setiap orang tua yang berusaha keras untuk membekali anak-anaknya. Dan kiranya bangsa kami, negara kami, dan juga gereja-Mu, para pemimpin kami Tuhan, semuanya dalam lindungan-Mu Tuhan. Jauhkanlah kami dari mara dan bahaya. Dan berilah Tuhan penghiburan dan bantulah bagi saudara-saudara kami yang terdampak bencana pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberi jalan keluar bagi mereka dan membukakan pintu-pintu pertolongan buat mereka untuk memperoleh kehidupan, memperoleh bekal, dan juga Engkau yang membuka seluruh kehidupan yang lebih baik buat mereka Tuhan. Apabila Engkau telah memperingati setiap kehidupan, kiranya kami semakin sadar Tuhan bahwa kami tak bisa tanpa Engkau. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa ada pada kami untuk mengingatkan kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Puhilalaganu pari paniop nadiao saitong di pasari-sari nang badi arohakon nang lamtu pinggil nai pinggol partong dioki lau mamba